Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Pada pagi ini, sebelum kita memulai kuliah, saya akan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu wa minna wa minkum. Taqabbalallahu wa karim. Mohon maaf kalau ada beberapa yang kurang berkenan selama saya mengambil peran sebagai dosen di mata kuliah ini. Ya. Nah, pada pagi ini kita akan membahas materi yang terkait dengan krisis ekonomi. Ya. Seperti kita ketahui, krisis ekonomi itu adalah situasi yang selalu menjadi problem bagi semua bangsa. Dan kalau kita secara umum kita bisa mengatakan apa sih krisis ekonomi itu? Krisis ekonomi adalah suatu situasi di mana perekonomian suatu negara itu mengalami suatu penurunan yang tiba-tiba sebagai akibat dari krisis keuangan biasanya, ya. Jadi penurunan ekonomi suatu negara yang secara tiba-tiba. Nah, negara yang mengalami krisis ini secara umum akan mengalami yang namanya penurunan pendapatan nasional atau istilahnya GDP, Gross Domestic Product. Nah, juga negara yang mengalami krisis itu biasanya diikuti dengan naiknya harga-harga atau istilahnya inflasi. Nah, ini yang selalu dialami. Contohnya Indonesia itu selalu mengalami. Tapi ada beberapa negara yang krisis itu mengalami harga-harga turun karena apa? Permintaan itu melemah. Jadi terjadinya kenaikan atau penurunan harga secara umum. Nah, krisis ekonomi itu dalam prakteknya bisa terjadi di dalam berbagai bentuk, ya, dalam berbagai bentuk. Tapi umumnya krisis ekonomi itu adalah krisis yang sebenarnya juga punya dimensi yang bermacam-macam. Selama ini kita selalu memahami krisis ekonomi adalah ketika banknya mengalami kegagalan, ataupun inflasi yang tinggi, dolarnya menguat sangat drastis hingga mata uang dalam negeri menjadi menurun drastis. Tetapi sebenarnya krisis itu bisa macam-macam sebenarnya. Ada bisa yang namanya krisis pangan. Jadi krisis itu terjadi karena pangan. Ini biasanya terjadi karena kekeringan yang panjang. Krisis keuangan ini sering kita alami ini, ya. Yaitu suatu keadaan di mana ketika sistem keuangan mengalami kejatuhan. Dan ini sangat nyata sekali pada tahun 97-98. Krisis minyak itu terjadi pada negara-negara barat ketika terjadi perang Timur Tengah, ya, antara Arab dan Israel. Dan ketika itu mereka diembargo sehingga mereka tidak memiliki minyak yang cukup. Nah, tentu krisis-krisis yang lain juga punya banyak lagi, gitu ya, punya banyak krisis yang lain. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang krisis ekonomi, ini bisa kita lihat dari sejarahnya sebenarnya cukup panjang. Dan ini krisis ekonomi itu sekarang itu memiliki ciri yang bagus, yaitu satu, dia akan sering terjadi, sering, dan dampaknya itu makin besar. Nah, tentu sejarah paling yang penting dari krisis ekonomi adalah terjadi ketika terjadi depresi tahun 1912-14, yaitu yang dikenal dengan Great Depression. Tetapi kita juga melihat bahwa ternyata krisis ini selalu berulang, gitu ya. Dan ini yang kita hadapi.
Nah, ketika krisis terjadi itu juga punya dampak yang sangat serius, yaitu biasanya penganggurannya menjadi sangat tinggi. Bahkan pada krisis tahun 2008 itu juga dikatakan bahwa itu menyebabkan lebih dari jutaan orang menjadi pengangguran. Bahkan di Amerika sendiri saat itu dikatakan bahwa krisis 2008 itu menyebabkan 25% orang di Amerika nganggur. Nah, setelah ini kita akan bahas tentang dampak COVID, tapi kita masih khusus untuk membahas krisis ekonomi yang tidak bersumber dari penyakit. Nah, biasanya krisis ekonomi juga menyebabkan harga saham itu jatuh. Bahkan pada krisis 2008 ini di Eropa yang terjadi, Eropa dan Amerika itu rumah itu turunnya sampai 80%. Jadi pembangunan rumah itu bisa turun sampai 80% karena krisis. Itu terutama terjadi pada negara-negara maju. Bahkan pada tahun 32 ketika terjadi krisis di Amerika dan Eropa, itu 5.000 bank itu bangkrut sehingga akhirnya melahirkan satu kebijakan baru yang namanya lembaga penjamin simpanan atau deposit insurance company. Nah, dampaknya adalah dari krisis ini macam-macam, tetapi umumnya karena kita ini lebih banyak membahas tentang krisis keuangan, maka yang paling banyak dibahas itu biasanya adalah dampaknya terhadap perbankan. Karena itu akhirnya kita bisa melihat bahwa aturan-aturan terkait dengan perbankan ya diketat karena ternyata pada berbagai episode krisis itu yang terjadi adalah bahwa karena bersumber dari kelemahan di sektor perbankan. Maka dari itu akhirnya ada aturan yang terkait dengan permodalan, tentang pengawasan yang lebih bagus, bahkan pada tahun 2008 menyebabkan Basel itu menetapkan ketentuan tentang likuiditas dan masuknya juga namanya resiko likuiditas di dalam analisis regulasi bank. Dan kita semua tahu bahwa ini nanti kalau saudara yang pernah mengambil mata kuliah tentang manajemen risiko tentu akan tahu bagaimana proses sejarah terjadinya peningkatan pengaturan perbankan secara global. Rasio kecukupan modal menjadi meningkat, likuiditas dan tata kelola. Nah, dampak krisis pada tahun 97, saya harap Anda mungkin sudah lahir atau belum ya, itu mengerikan sekali itu ya. Saat itu yang namanya dolar dari 2.400 menjadi 15.000. Nah, tentu akibatnya menjadi sangat serius. Dan saat itu saya itulah lagi sekolah ke luar negeri, yaitu di Inggris sana. Sudah beasiswanya cumpet, sehingga kadang-kadang ketika istri saya suruh mengirimkan uang, itu wah ngeri banget gitu ya. Ngeri sekali ya. Harga-harganya dalam rupiah menjadi sangat mahal. Nah, itu akibatnya mengerikan lah waktu itu. Coba Anda lihat, bayangkan susu yang komponen impornya banyak, itu akhirnya harganya juga mahal. Jadi terjadi semacam panic buying yang cukup serius di masyarakat. Pengangguran jadi meningkat. Bahkan akibatnya politiknya kita melihat kejatuhan pemerintah Soeharto.
Nah, krisis ekonomi ini selalu mengenai negara-negara yang baik itu negara berkembang maupun negara maju. Kita pernah dengar istilah tequila effect, yaitu krisis yang terjadi di Meksiko. Patpong effect itu di Thailand. Terus di Rusia itu apa itu istilahnya dulu? Rubel krisis ya itu. Jadi ada istilah-istilah khusus. Tetapi memang yang paling dramatis di Asia itu adalah krisis yang namanya Asian Crisis tahun 97-98. Nah, akhirnya isu-isu yang menarik yang akhirnya berkembang diskusi adalah bahwa krisis itu terjadi karena kita ini memiliki sistem moneter yang tidak benar. Jadi, nah inilah yang akhirnya ada istilah yang namanya bagaimana mendorong namanya apa itu reformasi sistem moneter global. Nah, tetapi Anda semua tahu bahwa sebenarnya Asia ini sudah ingin mendorong membuat IMF sendiri. Nah, namanya Asia Monetary Fund. Dan itu dimotori oleh awalnya oleh Cina, Jepang ya, itu terutama Jepang. Tapi akhirnya dimentahkan oleh Amerika itu tidak boleh. Kenapa? Kalau itu nanti terjadi, berarti ASEAN itu Asia tidak tergantung lagi pada Amerika. Dan Anda semua tahu bahwa namanya Amerika itu adalah kebijakan ekonominya itu kelihatannya itu menolong, tetapi nanti nekak pelan-pelan itu ya. Itulah sistem ekonomi yang terjadi di Amerika. Pokoknya semuanya negara sistem itu harus melayani kepentingan Amerika, dan ini bisa kita lihat saat ini ya. Nah, reformasi ini ternyata juga ternyata sampai sekarang juga tidak bisa terjadi. Bahkan ketika IMF krisis tahun 2008 sebenarnya itu kesempatan untuk mereformasi, tetapi nyatanya juga tidak bisa dijalankan. Tetap saja dominasi World Bank dan IMF oleh Eropa dan Amerika menjadi tetap sangat kuat. Nah, walaupun memang terjadi yang namanya istilahnya apa ya, reformasi kuota di IMF, tapi itu sangat kecil lah, tidak berdampak cukup signifikan, ya, tidak signifikan. Nah, maka dari itu Anda akan bisa lihat bagaimana ini yang terjadi. Mungkin Anda bisa lihat tulisan saya terkait tenangan ini Asia Monetary Fund di Google, Anda boleh cari ya. Nah, tentu sekarang ini yang menarik untuk kita pelajari berikutnya adalah tentang bagaimana yang namanya dampak dari krisis COVID ini. Ya, COVID-19 ini punya dampak ekonomi yang sangat mengerikan, ya, sangat mengerikan. Dan ini tentu tidak hanya terjadi di Indonesia, tidak hanya terjadi di Asia, tapi ini juga terjadi yang namanya apa ya istilahnya, massive impact-nya sangat luar biasa. Karena itu kalau kita melihat namanya krisis terkait dengan COVID ini, kita bisa rasakan lah di sekitar kita, ya. Nah, coba Anda bayangkan bagaimana ekonomi kita mengalami kemunduran karena ini. Masyarakat yang berpenghasilan atau yang bekerja di sektor informal tentu yang paling terpengaruh. Tetapi yang di formal pun juga Anda bisa lihat. Coba
Anda membayangkan enggak bagaimana dalam rangka bertahan yang namanya Pizza Hut itu membuat pizza yang dengan harga 4 itu 100.000 dan dijual seperti di kaki 5. Apa itu artinya? Artinya bahwa ternyata mereka itu dalam rangka mengatasi survival-nya ya harus seperti itu. Kita juga sempat menyaksikan kemarin dolar itu sempat menjadi 18.000. Ya, karena apa? Panik. Semua panik. Nah, krisis akibat corona ini kita juga melihat satu respon yang sangat berbeda antara negara-negara maju yang secara fiskal kuat dengan negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kita ini kan masuk kategori menengah, tapi kita ini sebenarnya kan miskin karena apa? Kita ini tidak kuat. Pemerintah itu defisit. Jadi rumah tangga yang defisit itu pasti beda dengan rumah tangga yang surplus. Maka dari itu coba Anda bayangkan bagaimana di Jepang itu orang bisa dapat yang namanya mahasiswa itu dapat 100.000 yen. Di kita yen ono, gitu kan. Di Eropa, negara-negara Eropa itu mengeluarkan duit 535 miliar. Singapura juga demikian. Orang dikasih duit juga. Jadi apa yang terjadi ini berbeda dengan apa yang kita saksikan antara negara maju dengan Indonesia. Kita untuk proses ini saja tampaknya kita harus hutang. Karena itu saya merasa bahwa krisis karena virus ini bisa punya dampak yang jangka panjang terhadap perekonomian kita. Ya. Lockdown itu menyebabkan ekonomi macet. Ya. Nah, Anda bisa melihat bagaimana ekonomi negara-negara yang kan mengalami masalah. Kita bisa melihat bagaimana yang terjadi dengan kondisi, kalau kita lihat contohnya Singapura. Nah, mereka punya action yang cepat. Jadi di Singapura itu ada kebijakan kalau perusahaannya itu akan hanya membayar 20%. Jadi pegawai katakanlah kita bergaji 1 juta. Perusahaannya mengatakan kita tidak mau tak tutup. Maka pemerintah ngomong, oke, jangan dipecat pegawainya, 80% gaji akan saya bayar. Kamu boleh nambahin, boleh enggak. Gitu. Tapi orangnya akan dapat yang namanya 80% dari gaji. Masih nundingan kan? Di kita kan tidak. Inggris juga sama, gitu ya. Inggris 80% sama untuk mempertahankan. Nah, tentu kita akan melihat bagaimana nanti yang terjadi. Semoga krisis ini segera berakhir. Itu catatan tentang krisis ekonomi. Jadi krisis ekonomi itu punya dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian suatu negara. Dan tentu dalam hal ini kita perlu memperhatikan dampaknya nanti, terutama jangka panjang terhadap perekonomian. Kalau PSBB atau lockdown kita ini akan terus langsung, maka keadaannya juga makin buruk. Nah, tentu setiap krisis itu ada yang dapat memperoleh peluang, ada yang tidak. Coba Anda perhatikan, ada perusahaan-perusahaan tertentu yang karena krisis ini menjadi sangat bagus kinerjanya. Ya. Sangat bagus kinerjanya. Contohnya adalah produk-produk kesehatan, vitamin, dan sebagainya. Tetapi coba juga Anda lihat yang lainnya juga mengalami kehancuran. Toko-toko dan yang di mall itu juga mengalami kehancuran. Jadi
di sisi lain kita menghadapi situasi yang memprihatinkan, tapi sektor tertentu juga mengalami perbaikan. Di IT ini, coba ini yang sedang saya pakai ini kan sebenarnya ini namanya istilahnya kita menggunakan Zoom. Oh, Zoom itu meningkatnya drastis sekali. Wih, kaya raya ini. Perusahaan vaksin dia kaya raya. Perusahaan masker kaya raya. Pedagang masker Indonesia yang kurang ajar kemarin sekarang jatuh miskin. Kenapa? Karena mereka membeli masker seharga 25.000 dan dijualnya 300.000. Nah, ketika itu dilakukan, apa akibatnya? Akibatnya adalah akhirnya muncul produsen baru. Dan ketika produsen baru itu kan, maka stok mereka yang beli mahal-mahal dulu dengan kan akhirnya jadi tidak laku. Ya itulah makanya kita tetap percaya kepada apa yang dikatakan oleh Kanjeng Rasul Muhammad Rasulullah, yaitu bahwa jangan menimbun barang karena itu berdampak buruk terhadap masyarakat. Oke, demikian kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.